Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu ismun dan apa itu tanda-tandanya, sehingga insya Allah ketika kita menemui satu kalimat kita sudah bisa menentukan jenisnya, apakah dia ismun atau bukan. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan mengenal jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab, yaitu fi'lun atau al-fi'lu. Fi'lun adalah kata kerja, suatu kata yang maknanya menunjukkan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, para ahli tata bahasa Arab, para ahli nahwu mendefinisikan al-fi'lu adalah al-kalimatul lati tadullu ala hadasin wa taqtarinu bizamanin. Yang artinya fi'lun adalah setiap kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terikat oleh keterangan waktu. Sehingga ketika kita mendengar kata yang termasuk ke dalam fi'lun, maka kita akan dapat mengerti dan dapat membayangkan kapan pekerjaan itu terjadi. Maka dalam tata bahasa Arab, fi'lun atau kata kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, yang kedua adalah al-fi'lul mudhari', dan yang ketiga adalah al-fi'lul amr. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja lampau, atau definisinya adalah al-kalimatul lati tadullu ala hadatsin qabla zamanit takallum, atau suatu kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang terjadi sebelum diucapkan. Misalkan ketika kita mendengar kataba. Kataba artinya menulis. Kapan menulis? Telah. Sebelum diucapkan telah terjadi pekerjaan itu. Telah menulis. Jalasa artinya duduk. Kapan duduknya? Telah. Sebelum diucapkan telah terjadi. Zahaba artinya pergi. Kapan pergi? Sebelum kalimat yang diucapkan, pekerjaan itu telah terjadi. Jadi kita akan dengan mudah mengetahui apakah fi'lun tersebut termasuk lampau, termasuk al-fi'lul madhi atau bukan, dengan memperhatikan maknanya. Bagaimana kalau kita tidak mengerti maknanya? Kita bisa mengetahui dari tanda-tandanya. Apa saja tandanya? Yang pertama, bisa ditambah dengan tak taknis pada akhir kata. Tak taknis adalah tak sukun yang menunjukkan perempuan. Misalkan, kataba, dia telah menulis, dia seorang laki-laki. Apakah kataba boleh kita tambahkan tak taknis di akhirnya menjadi katabat? Boleh. Berarti kataba fi'lul madhi. Jalasa, apakah pada akhir kata tersebut bisa ditambah tak taknis? Jalasat? Boleh. Berarti jalasa, jalasat adalah al-fi'lu al-madhi. Zahaba, apakah boleh ditambah di akhir katanya tak taknis menjadi zahabat? Boleh. Berarti zahaba, zahabat termasuk al-fi'lul madhi. Selanjutnya,
tanda al-fi'lul madhi yang kedua adalah kata tersebut bisa ditambah dengan ta fa'il pada akhirnya. Apa itu ta'ul fa'il? Ta'ul fa'il adalah huruf ta yang menunjukkan pelaku. Misalkan kataba. Bolehkah kita tambahkan ta fa'il pada akhirnya? Contoh katabtu. Boleh. Kataba artinya menulis. Ditambah ta fa'il tu berarti aku telah menulis. Jalasa. Bolehkah kita tambahkan ta fa'il di akhirnya? Contoh jalasti. Boleh dan benar artinya. Jalasti, ti-nya adalah ta'ul fa'il yang artinya kamu perempuan telah duduk. Contoh lain dalam surat Al-Fatihah ada kata an'amta. An'amta. Ta di sini adalah ta'ul fa'il. Engkau telah beri nikmat. Berarti kataba bisa ditambah katabtu, katabta, katabti. Jalasa bisa ditambah ta'ul fa'il, jalasti, jalasta, jalastu. An'amta, an'amti, an'amtu. Berarti tiga kata ini merupakan al-fi'lul madhi. Selanjutnya ciri al-fi'lul madhi yang ketiga adalah kata ini bisa ditambah dengan nun niswah pada akhirnya. Nunun niswah artinya nun yang menunjukkan perempuan dalam bentuk jamak. Misalkan kataba bisa ditambah nunun niswah menjadi katabna. Pendek ya, bukan panjang, bukan katabna tapi katabna. Artinya mereka perempuan telah menulis. Jalasa menjadi jalasna. Zahaba menjadi zahabna. Berarti katabna, jalasna, zahabna merupakan al-fi'lul madhi. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda al-fi'lul madhi adalah dapat ditambah kata qad pada awalnya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Aflaha merupakan al-fi'lul madhi karena bisa ditambahkan dengan kata qad. Demikian tanda-tanda al-fi'lul madhi. Baik, kita lanjutkan kepada jenis fi'lun yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari'. Arti mudhari' itu sendiri sebenarnya adalah musyabih atau yang serupa, yang mirip. Yang mirip dengan apa? Yang mirip dengan isim. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Para ahli nahwu menyebutnya al-kalimatul lati tadullu ala hadatsin fi zamani takallum au ba'dahu, atau suatu kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang terjadi ketika kata itu diucapkan atau setelah kata itu diucapkan. Misalkan yaktubu artinya dia sedang atau akan menulis. Yajlisu artinya dia sedang atau akan duduk. Yadhhabu artinya dia sedang atau akan pergi. Sehingga untuk memahami apakah kata tersebut termasuk al-fi'lul madhi atau al-fi'lul mudhari', itu yang paling mudah adalah dengan memahami maknanya. Bagaimana kalau tidak mengerti maknanya? Kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Tanda yang pertama adalah al-fi'lul mudhari' didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Apa saja? Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah ya, yang keempat adalah ta.
Bisa disingkat menjadi anita atau anaitu. Contoh, a'budu adalah al-fi'lul mudhari' didahului oleh huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, artinya aku sedang menyembah atau aku akan menyembah. A'budu, na'budu, kami sedang menyembah atau kami akan menyembah. Ya'budu, dia akan menyembah atau dia sedang menyembah. Ta'budu, kamu sedang menyembah atau kamu akan menyembah. Asta'inu, nasta'inu, yasta'inu, tasta'inu. Jelas ini merupakan al-fi'lul mudhari' karena didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah ini. Kemudian tanda yang kedua adalah dapat dimasuki oleh huruf sin atau saufa. Contoh, aktubu, apakah boleh dimasukin huruf sin sebelumnya? Menjadi sa'aktubu, boleh. Yajlisu atau ajlisu, apakah bisa dimasukin huruf sin sebelumnya? Sa'ajlisu, sayajlisu, sanajlisu, satajlisu, bisa. Yadhhabu, apakah boleh dimasukin huruf sin sebelumnya? Sayadhhabu, satadhhabu, sanadhhabu, sa'adhhabu, boleh. Berbeda dengan al-fi'lul madhi, tidak bisa dimasukin dengan huruf sin sebelumnya. Misalkan kataba, sakataba, nggak ada kalimat sakataba. Sajalasa, nggak ada. Sadahaba, sadahabtu, nggak boleh. Jadi ya, yang boleh dimasukin oleh huruf sin dan huruf saufa adalah kata kerja dalam bentuk al-mudhari'. Kemudian ciri yang ketiga dari al-fi'lul mudhari' adalah bisa dimasukkan dengan huruf lam atau lan sebelumnya. Misalkan lam aktub atau lan aktub, lam yajlis atau lan yajlis, lam yazhab atau lan yazhab. Apabila didahului oleh huruf lam, maka fi'lul mudhari' berubah maknanya menjadi madhi. Misalkan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Kapan itu terjadi? Terjadi sebelum kata ini diucapkan, sudah terjadi. Allah tidak beranak sebelumnya, sebelum kata ini diucapkan, ketika kata ini diucapkan, dan setelah kata ini diucapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri al-fi'lul mudhari' adalah bisa didahului oleh huruf qad sebelumnya. Misalkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, qad nara. Nara adalah fi'lul mudhari'. Berikutnya kita akan mengenal jenis kata kerja yang ketiga, yaitu al-fi'lul amr. Apa itu al-fi'lul amr? Al-fi'lul amr itu adalah suatu kata yang menunjukkan permohonan atau permintaan atau perintah untuk mengerjakan sesuatu setelah kata itu diucapkan. Contoh, uktub artinya tulislah. Ijlis artinya duduklah. Idhab artinya pergilah. Kapan al-fi'lul amr itu bermakna permohonan atau permintaan atau doa? Yaitu ketika al-fi'lul amr itu berasal dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau fi'lul amr itu terucap oleh seorang hamba kepada Allah, maka artinya bukan perintah, tetapi doa atau permohonan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada fi'lul amr di situ, yaitu ihdi. Ihdi, ya Allah, tunjukilah kami as-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Ihdi merupakan fi'lud du'a atau kata kerja yang bermakna doa atau permohonan. Akan tetapi
kalau al-fi'lul amr itu berasal dari Allah kepada hambanya, maka itu berarti adalah perintah. Seperti idhab. Idhab, pergilah. Idhab ila fir'auna. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ini adalah perintah. Dan apabila al-fi'lul amr itu berasal dari seorang hamba kepada hamba yang lain, kepada sesama manusia, maka ini menunjukkan permintaan. Seperti kita menyuruh seorang, idhab, pergilah, atau ijlis, silahkan duduk, atau isyrab, silahkan minum, dan sebagainya. Kembali lagi kepada prinsip yang pertama, yang dari awal kita sampaikan bahwa untuk mengetahui jenis kata dan bentuk kata dalam bahasa Arab, yang paling mudah adalah dengan memahami artinya. Kalau kita tidak paham artinya, buka kamus. Kalau juga tidak mengerti, maka kita perhatikan tanda-tandanya. Dan sekarang al-fi'l amr, apa tandanya? Yang pertama, tandanya adalah menunjukkan permintaan atau permohonan atau perintah. Dan yang kedua, kata ini al-fi'lul amr bisa ditambah dengan ya al-mukhatabah pada akhirnya. Misalkan uktub bisa ditambah ya mukhatabah pada akhirnya sehingga menjadi uktubi. Ijlis, ijlisi. Idhab, idhabi. Ya al-mukhatabah adalah ya yang menunjukkan orang kedua yang diajak bicara dari jenis perempuan. Idhab itu lawan bicaranya adalah laki-laki. Kalau lawan bicaranya adalah perempuan, maka ditambah ya al-mukhatabah menjadi idhabi. Ijlis, ijlisi. Idhab, idhabi. Demikianlah kita telah mempelajari jenis kata yang kedua, yaitu al-fi'lu. Ada al-fi'lu al-madhi, ada al-fi'lu al-mudhari', dan ada al-fi'lu al-amr. Sebelum kita akhiri, kita akan coba latihan di dalam surat Al-Fatihah. Kita perhatikan mana yang termasuk ke dalam al-fi'lu di dalam surat ini. Kita perhatikan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada fi'lun dalam ayat ini? Tidak ada. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada fi'lun pada ayat ini? Tidak ada. Berikutnya, ar-rahmanir rahim. Tidak ada. Berikutnya, maliki yaumiddin. Apakah ada fi'lun pada ayat ini? Tidak ada. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka bukan fi'lun. Na'budu, apakah dia fi'lun? Ya, dia adalah fi'lun. Artinya apa? Kami menyembah. Fi'lun jenis apa? Fi'lun di sini adalah jenis al-fi'lul mudhari'. Kenapa? Karena maknanya kami sedang menyembah dan akan senantiasa menyembah. Tandanya dia diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah, yaitu nun, na'budu. Wa iyyaka, wa apakah dia fi'lun? Tidak. Iyyaka, tidak. Nasta'in, apakah dia fi'lun? Ya, benar. Nasta'inu. Nun termasuk huruf mudhara'ah. Dan artinya juga nasta'inu. Kami senantiasa ketika diucapkan dan setelah diucapkan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Apakah ada fi'lun pada ayat ini? Ada, yaitu kata pertama, ihdi. Ihdi merupakan fi'lun. Fi'lun apa? Ihdi merupakan al-fi'lu ad-du'a, yaitu kata kerja yang menunjukkan doa. Ihdina, kami mohon, tunjukkanlah kepada kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah ada fi'lun? Sirat, dia bukan fi'lun, dia ismun.
Alladzina bukan fi'lun. An'amta, apakah dia fi'lun? Ya benar, dia adalah fi'lun. Fi'lun apa? Dia adalah al-fi'lul madhi. Apa tandanya? Tandanya adalah apa? Adanya ta fa'il. An'amta. Ta menunjukkan engkau. Dia merupakan ta fa'il, ta pelaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Setelah itu tidak ada fi'lun. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semangat berlatih, terus menganalisa. Dengan kita terus berlatih menganalisa, ini adalah ismun, ini adalah fi'lun. Kalau ismun apa tandanya, apa artinya? Kalau fi'lun apa tandanya, apa artinya? Kita akan terbiasa mengenali, terbiasa menganalisa, sehingga kita bisa memahami lebih baik lagi Al-Quranul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, sehingga pemahaman kita terhadap kitab Allah semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.